Pemirsa, saya mau kembali ke DPR, tapi Agus mau nambah itu. Oh ya, ini ada yang tadi lupa disampaikan. Kan pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa permohonan anggaran yang sudah melewati batas waktu 15 Oktober itu, dan dispensasi revisi volume pekerjaannya itu, kok bisa diteruskan prosesnya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi juga disebutkan oleh Pak Adiasa Daud, tentang siapa Sesmenpora ini. Nah, ada satu fakta penting tentang lagi dari korespondensi tadi. Jadi ternyata proses pengajuan anggaran oleh Sesmenpora itu didahului oleh peristiwa sebelumnya yang prosesnya hanya sehari. Jadi Wafid ini, Sesmenpora ini, dia membalas surat yang dikirimkan oleh Dirjen Anggaran. Jadi tanggal 15 November 2010 itu, Dirjen Anggaran itu mengirimkan surat terlebih dahulu kepada Sesmenpora. Isinya apa? Semacam memberikan saran kalau untuk anggaran yang diteruskan permohonannya harus dilengkapi dengan ini. Nah, Kemenpora ini membalas itu tanggal 16 November 2010. Makanya prosesnya bisa lanjut sampai tanggal 29 November diajukan nota dinas permohonan anggaran itu. Prosesnya memang interaksi antara pihak Kemenpora dan Kemenq baik di tingkat terutama tingkat pejabat-pejabat yang Dirjen Sesmenpora ini sangat intens dan cepat. Jadi itu yang menyebabkan anggaran itu bisa keluar nota dinas tanggal 29 November, bisa keluar tadi dicontreng, selesaikan oleh Menq pada tanggal 1 Desember, 6 Desember bisa terbit yang disebut persetujuan itu, dan 10 Desember bisa ada kontrak dengan Wikat. Nah, kira-kira itu yang mau saya sampaikan untuk menjawab itu. Baik, terima kasih. Pak Jepri, tahu ini dokumen ini yang dari Agus tadi? Kita belum tahu. Baik, mau jawab apa, Pak? Jadi begini, kami dari Komisi 10 sebenarnya kurang setuju dengan pendapat teman-teman tadi bahwa seolah-olah kami tidak kontrol. Justru kami berkeras untuk melaksanakan ini karena memang ada hal-hal yang kami merasa perlu ada jawaban. Contoh seperti bahwa dana sudah keluar dan disetujui oleh didisposisi oleh pimpinan. Kemudian kami mentelusuri, ternyata sebenarnya pengajuan-pengajuan itu sudah ada, Pak, cuman tidak dibahas khusus. Misalnya saja khusus Hambalang, tidak ada di situ. Tetapi secara gelondongan itu sudah ada usulan untuk Hambalang itu sendiri. Nah, setelah pengajuan berikutnya untuk 575 miliar itu yang menjadi pertanyaan buat kami. Bagaimana yang 675? Apakah itu sudah berjalan sebaiknya atau tidak? Atau sudah benar atau tidak? Oleh karena itu, pengawasan kami datang ke sana untuk melihat situasi yang ada di sana. Karena melihat situasinya kurang bagus, kita minta audit investigasi itu muncul dari Komisi 10. Tapi awalnya kecolongan oleh pimpinan komisi sendiri. Sebenarnya itu tugas pimpinan yang untuk memberikan persetujuan itu, tapi sebenarnya secara gelondongan itu sudah ada. Sudah ada misalnya pengajuan untuk Hambalang berapa. Misalnya 125, kemudian 150 dan yang terakhir 400 itu sudah disetujui. Dalam komisi? Dalam komisi, ya. Tapi pengajuan selanjutnya itu diserahkan kepada pimpinan. Multi year-nya disetujui oleh komisi dong? Oh tidak. Lah kalau 400, 100, 200, 400 disetujui, itu running. Itu bukan. Jadi pengajuan tahun pertama sebanyak 125, kemudian 150. Yeah. Keberikutnya itu baru itu terjadi bulan Desember tahun 2010. Pengajuan untuk apa namanya? Kan itu yang udah tahun ketiga. Tahun ketiga. Berarti belum. Kenapa belum? Itu baru tahun 2011 ini baru diminta untuk multi years. 2010. Jadi 3 tahun pun belum multi years. Berapa tahun harus baru multi years? Pengertian begini. Pengertian kami bahwa pengajuan proyek itu tahun 2009 itu sudah disetujui 125 itu. Ya, tapi 400 kan belum disetujui waktu itu. 400 belum disetujui karena belum selesai.
Itu. Kita sudah berikan 400 itu setelah pengajuan untuk tahun berikutnya. Tapi tidak otomatis multi years, Pak. Baik, saya mau ke Bung Akbar. Ya, dari komisi lain, tapi Bung Akbar kan memanggil semua yang berkepentingan ini di komisi 3 dulu. Iya. Walaupun tidak di komisinya beliau. Apa setelah penemuan dari BPK? Enggak, Apa? gini Pak. Ada poin yang kayaknya tadi Refli sempat menyebutnya ya. Dia melihat dari kacamata seorang pengamat meskipun sebenarnya dia berbicara seakan-akan itu dia adalah masyarakat. Perlu kita respon itu. Bahwa ini dari penjelasan semua ini tadi kan saya sebagai orang yang buta hukum mengatakan ini udah jelas kan gitu ya. Hukum. Buta hukum. Buta hukum, Mbah. Ya. Ini udah jelas semuanya, Kong ya. Kong. Ini sudah jelas semua kok. Bagaimana keterlibatan para pihak. Tetapi ada satu yang saya bertanya sama Pak Hasan Bisri. Pak, kita ini masyarakat tiba-tiba untuk kasus Hambalang yang sudah lama sekali ini, tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah lontaran pernyataan dari seorang komisioner BPK. Pak Taufikur Rahman Ruki yang mengatakan ada intervensi. Ini perlu jelas. Saya orang yang taat pada tugas, tupoksi, alat-alat lembaga negara, Pak Kardi. DPR, ada yang mencoba memeras, sekali lagi soal peras-peras ini nama saya Akbar Faisal Bang ya, bukan Faisal Akbar gitu ya. Nah, ada yang macam-macam kita sikat. Tetapi ketika ada pernyataan dari wakil seorang komisioner KPK yang mengatakan ada intervensi dan kemudian direvisi pernyataan itu. Saya mau bertanya sama Pak Hasan Bisri sebagai wakil ketua BPK. Apa yang terjadi di dalam, Pak? Saya mendapat informasi, saya tidak perlu menyebutkan siapa sumber saya, tetapi saya mengatakan saya mendapat informasi bahwa sebenarnya Pak Taufikur Rahman Ruki itu ketika mengatakan intervensi, sebenarnya ada informasi yang saya terima bahwa sebenarnya dia yang mengintervensi, Pak. Benar nggak? Mengintervensi meminta menyuruh apa? Memaksakan agar ada keterkaitan dengan Andi Malarangang. Saya dengar informasinya seperti itu, makanya saya butuh konfirmasi ini. Terus? Bahwa kemudian di ujungnya memang ternyata namanya Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga itu dikaitkan, itu setelah mendapatkan pembuktian yang tadi disebutkan juga oleh wartawan teman kita yang dari bukan akibat intervensinya, tapi itu yang kita mau tanya gitu kan. Nah, yang kedua Pak Hasan, saya pengen tanya. Tadi kan kita masih berbicara terus tentang Kemenpora. Saya pengen tahu sebenarnya peran di mana Menteri Keuangan di sini. Ada Kementerian Keuangan. Tadi kan berbicara tentang Dirjen, tapi tentang Menteri Keuangan sendiri bagaimana? Berhubungan dengan Pak Taufikur Rahman Ruki, saya mendengar bahwa sebenarnya yang diselamatkan di sini adalah Agus Martowardoyo. Mohon saya butuh jawaban soal ini, Pak Hasan. Itu baru pertanyaan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak. Saya kebetulan sangat intens melakukan komunikasi dengan tim ini, karena review akhir laporan ini biasanya saya selalu dilibatkan. Saya sudah tanya berkali-kali kepada tim, apakah benar saudara diintervensi? Mereka mengatakan tidak. Dan Pak Taufikur Rahman Ruki pun menyatakan dalam forum sidang badan, itu hanya miskomunikasi saja. Saya tidak bermaksud untuk menyatakan ada intervensi. Persoalan mencantumkan nama atau tidak mencantumkan nama seseorang, bagi kami adalah persoalan mudah saja. Yang penting ada fakta, ada bukti, ada korelasi satu sama lain. Bahwa pada waktu itu ada beredar bocoran bahwa nama tertentu belum masuk, itu semata-mata pertimbangan profesional kami yang memang perlu cross-check dan cross-check. Perlu kami sampaikan bahwa ada seorang pejabat yang begitu gagah beraninya mengatakan itu semua inisiatif saya, itu semua tanggung jawab saya. Tetapi di interview kedua sudah mulai mengatakan, masa Bapak nggak tahu proyek segitu besar, masa inisiatif saya. Di interview berikutnya baru mulai agak samar-samar dia menyebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, menyebut atau tidak menyebut nama seseorang itu sangat tergantung pada bukti-bukti yang ada di dalam audit kami. Apakah itu bukti tertulis, keterangan dari para pejabat, keterangan dari pihak anak buahnya dan sebagainya. Itu yang perlu saya sampaikan. Sedangkan pertanyaan tadi, bagaimana peranan Menteri Keuangan? Saya kira tadi saya jelaskan bahwa seluruh kontrak multi-years itu harus persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu. Nah, dalam kasus ini kami melihat bahwa
belum seluruh persyaratan untuk memperoleh izin kontrak multi-use itu terpenuhi, yang mestinya belum waktunya diizinkan. Tetapi oleh Pak Menteri ini diizinkan, tentu atas rekomendasi bawahannya. Saya pun kalau jadi menteri, kalau dirjen saya sudah mengatakan ini sudah layak disetujui Pak, kan saya nggak mungkin coba berkasnya segudang dibawa ke sini, nggak mungkin juga. Jadi ini semata-mata sistem. Tetapi mestinya proyek segini besar, mestinya harus berhati-hatilah. Pastikan, coba, ini sudah terpenuhi atau belum, sudah terpenuhi atau belum. Jadi di sana, keterlibatannya di sana, yaitu menyetujui kontrak multi-use. Karena dengan ini bisa memperoleh anggaran. Ya, di DPR pun kalau dikatakan, Pak, bagaimana Bapak nggak mau alokasikan anggaran, ini sudah kontrak loh. Saya bisa dituntut oleh rekanan kalau nggak diterusin. Pak, cukup Pak. Itu. Jadi jelas bahwa saya mempercayai lembaga negara ini. Sebenarnya seperti yang saya pernah katakan di berbagai forum, ada dua lembaga negara yang menurut saya harus kita hormati dan percayai. Pertama BPK, terutama pada kasus Senturi. Sekali lagi Bang Karni, kita punya utang bersama, Bang Senturi belum selesai. Dan yang kedua KPK. Nah, berhubungan dengan KPK, saya masuk pada poin saya. Dengan data-data yang semua yang sudah ada ini, maka kemudian saya harus menyetujui apa yang dikatakan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea. Kalau minggu depan juga ternyata tidak juga dianggap barang ini tidak jelas, ya kita tahu apa yang sedang terjadi di Republik ini khususnya dengan KPK. Maka menurut saya tidak perlu berpanjang lebar, semua sudah jelas. Lembaga negara bernama BPK telah mengeluarkan rekomendasi berbentuk laporan. KPK bahkan sudah menyidik ini. Meskipun dengan ada pengembangan yang dikatakan oleh Hotman Paris tadi bahwa saya meminta juga KPK jilid ketiga memeriksa KPK jilid kedua, itu monggo silakan saja. Tetapi menurut saya tak ada lagi alasan bagi KPK untuk tidak menyelesaikan masalah ini. Titik. Baik, Yani. Ini memang saya ingin mengatakan ini yang dimaksud dengan doktrin of crime conspiration ini. Jadi ada konspirasi. Jadi Abang tadi sudah menguraikan, ada keterlibatan ini kan tidak tunggal. DPR jujur ada keterlibatan. Di Komisi 10 tadi sebagaimana dikemukakan ini bukan komisi saya. Kalau di komisi kita tidak bisa keluar uang tanpa persetujuan rapat pleno anggota komisi. Kita bisa tuntut minta pertanggungjawaban pimpinan komisi, bisa kita mosi tidak percaya. Nah ini berarti ada operasi senyap ini kalau bisa menggunakan istilahnya JK. Ini ada operasi senyap yang dimainkan oleh pimpinan komisi. Andai betul apa yang dikemukakan oleh beliau. Dan bisa diminta pertanggungjawaban. Tidak bisa kok DPR tanpa persetujuan anggota dalam rangka uang dikeluarkan. Karena itulah fungsi tadi apa yang dikemukakan oleh Revi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Yang kedua apa yang dikemukakan oleh Tama tadi kan sudah jelas saya kira. Konstruksi yang dikemukakan Tama ada 4 tahapan itu sendiri. Dalam konteks hukum korupsi, tindak pidana korupsi ini terang benderang. Sudah nggak ada lagi. KPK wajib hari ini membayar hutangnya kepada rakyat. Betapa rakyat kemarin memberikan dukungan yang begitu luar biasa, ya kan? Kasus-kasus, maka KPK harus bayar tunai utang-utang itu kepada rakyat. Yang pertama adalah kasus Hambalang ini menurut saya sudah terang benderang lah, tidak ada lagi. Ada kasus yang sudah tidak memenuhi prosedur, ada uang muka yang diambil pada orang yang tidak berhak, ya kan? Perusahaan yang mengambil uang itu uang 27 M uang muka yang diambil oleh MS, ya kan? Kerugian negara sudah dikatakan. Institusi resmi di Republik ini yang diberikan amanat konstitusi oleh Undang-Undang Dasar untuk mengatakan ada atau tidak kerugian negara itu tidak ada institusi lain kecuali BPK. BPK sudah menyatakan ada indikasi kerugian negara 243 miliar. Perbuatan melawan hukum sudah diuraikan oleh BPK. Jadi semua unsur delik korupsi itu sudah terpenuhi. BAP tadi sudah dikemukakan, sudah ada. Saya sering kemukakan, saya setuju dengan Bang Hotma ini. Ini apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK jilid 2 dalam bahasanya itu disebut dengan Bang, itulah yang disebut dengan obstruction of justice. Ini Juli 2011 kok. Dia kena ini. Saya berulang-ulang kali pimpinan KPK harus memeriksa pimpinan KPK jilid 2 itu, baik kasus Senturi maupun kasus Hambalang ini. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita tunggu saja dalam waktu dekat ini. Abraham Samad mengatakan, saya akan umumkan apa yang ada di benak anak itu. Nah, yang ada di benak masyarakat Indonesia kan sudah tahu.
siapa-siapa orang-orangnya itu. Nah, kita tinggal tunggu saja. Andai KPK ini tidak mengumumkan, ya saya kira Abraham Samad waktunya hanya tinggal last minute ini. Siapa yang di benak Anda harus dihubungkan KPK? Kita istirahat sejenak.